Aku bikin video ini butuh energi dan niat yang cukup besar, karena emang 1 bulan ini aku gak bikin video sama sekali, dan aku juga gak selesai baca satu novel sama sekali dalam 1 bulan. Akhirnya aku berhenti di bulan lalu itu ketika aku baca novel yang judulnya Teka-teki Terakhir. Terus selesai di situ, aku pun gak bikin wrap up untuk bulan lalu, karena emang ya buat apa bikin wrap up kalau yang aku selesai baca cuma 2, dan itu pun udah ada di video yang sebelum ini. Dalam 1 bulan emang aku tuh males parah, males untuk baca, moodku hilang. Ngerti lah, kayak orang lagi reading slump yang cukup panjang bagiku. 1 bulan cukup panjang sih sebenarnya. Aku pernah mengalami reading slump yang lebih parah lagi daripada ini, cuman kayak aku ngerasa bersalah karena aku nggak bikin video, nggak bikin update sama sekali, terus nggak bikin review, nggak selesai satu buku sama sekali. Akhirnya ya udahlah ya. Sebenarnya aku adalah orang yang sangat terpengaruh sama moodku itu gampang naik turun. Terus ketika moodku turun itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu aku akan berusaha untuk meningkatkan moodku dalam kehidupan, moodku dalam menjalani aktivitas dalam sehari-hari ini dengan cara membaca, biar aku bisa mengalihkan fokusku dari hal-hal buruk yang mempengaruhiku. Terus yang kedua, ketika emang moodku udah benar-benar parah, bahkan membaca itu udah kayak nggak jadi obat bagiku, bahkan minat bacaku udah bakalan hilang ketika itu ya. Akhirnya aku nggak baca, dan itu terjadi selama 1 bulan ini. Emang pada awalnya moodku udah jelek dalam beberapa waktu karena satu dan lain hal. Terus habis itu ketemu satu novel yang terakhir yang belum aku review di sini. Satu novel itu bagiku sangat membosankan. Akhirnya reading slumpku tambah parah. Aku memutuskan untuk ya udahlah, aku istirahat sebentar. Sebenarnya dalam 1 bulan aku baca novel itu yang bagiku membosankan itu, cuman kayak sehari itu baca sehalaman 2 halaman aku tinggal, terus nanti beberapa hari kemudian aku balik lagi, terus aku berusaha, kadang aku memang berniat untuk menyelesaikan tapi kok ya males kayak gitu. Akhirnya ya 1 bulan ini aku nggak bikin video. Terus kemarin 3 hari yang lalu moodku baca sebenarnya udah mulai kembali, moodku dalam hal lainnya udah mulai membaik, tapi aku bingung, aku pengen ngeboost mood bacaku lagi itu dengan buku yang kayak apa. Soalnya kalau mau ngikutin reading A to Z itu kan aku sampai di huruf U sama V, itu kayaknya gak ada yang cukup menarik minatku, yang benar-benar cukup menarik minatku. Akhirnya aku memutuskan untuk baca sesuatu physically, karena kan emang lebih gampang baca physically dan lebih menyenangkan bagiku, yang aku punya, yang belum pernah aku baca. Terus akhirnya aku pilih-pilih, di rak bukuku itu ada satu novel yang ini dibelikan sekitar 3 bulan yang lalu sama seorang teman, yang itu emang dari awal aku dapat novel itu aku udah sangat tertarik untuk membacanya, karena lihat covernya cantik bagiku. Aku jujur, aku suka banget sama warna pink segala shades, dan ini gemes parah, kayak pink banget, pink ceria gitu loh. Terus selain karena covernya yang cantik, terus aku juga udah baca blurbnya itu, bagiku menarik. Ceritanya itu kayaknya bakalan heartwarming, terus apa ya, bisa membuat kita berpikir tentang kehidupan itu secara lebih positif gitu sih menurutku dilihat dari blurbnya. Terus habis itu aku kan juga lihat reviewnya di Goodreads, itu kayaknya cukup bagus nilainya, rate-nya itu 4 lebih kalau nggak salah. Jadi aku berpikir bahwa ya udahlah, aku putuskan untuk berhenti dulu dari reading A to Z, aku baca novel ini aja biar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk membaca. Terus akhirnya ternyata aku gak salah pilih. Aku baca novel ini selama 2 hari BTW. Ini novel yang nggak panjang, cuma 240 halaman. Selesai baca itu paling kalau untuk orang yang
yang bacanya cepet itu sehari udah bisa lah, cuman kan aku slow reader, aku berusaha untuk membaca sesuatu itu pelan-pelan dan menikmati ceritanya seperti ini. Harus, kalau menurutku sih, ceritanya tentang kehidupan, tentang apa ya, tentang pengalaman hidup, terus tentang bagaimana kita mengartikan apa yang kita lakukan kepada orang lain kayak gitu, harusnya dibaca dengan pelan-pelan biar kita lebih bisa meresapi kisahnya sampai ke hati gitu loh. Terus akhirnya aku baca itu selama 2 hari. Itu cukup cepet sih, cukup cepet untuk aku baca satu novel. Biasanya aku satu buku itu bisa lah 1 minggu. Aku slow reader parah ya. BTW kepotong karena aku nyalain kipas angin dulu. Ini gerah, sumpah gerah parah. Kayaknya nggak ada hari nggak aku nyalakan itu kipas angin. Jadi tiap hari, bahkan tengah malam pun aku bakalan nyalain kipas angin karena emang gerah. Jadi ini bagi kalian yang belum tahu novel ini kisahnya tentang apa, ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang namanya Sentaro. Sentaro ini dulunya adalah seorang mantan napi. Dia pernah ada kasus lah, terus habis itu masuk penjara. Nggak lama sebenarnya, kayaknya cuma setahun 2 tahun, 2 tahunan kalau nggak salah. Terus habis itu dia keluar. Dia keluar itu dia ternyata punya hutang sama seorang bos toko dorayaki, kedai dorayaki. Terus karena hutangnya itu akhirnya dia dipekerjakan sama si bos dorayaki ini untuk jadi kayak kepala toko gitu loh. Terus akhirnya dia kerjalah selama bertahun-tahun menjadi penjual dorayaki. Padahal sebenarnya dia itu nggak ada minat untuk jadi seorang kepala toko yes, sebagai penjual kue dorayaki, karena dia nggak terlalu suka makanan manis. Dia itu sebenarnya dulunya bercita-cita untuk jadi penulis, tapi karena kasusnya dulu itu, terus habis itu karena hutangnya yang harus segera dibayar, terus karena dia juga punya hutang budi sama si bos ini, akhirnya dia kayak memutuskan untuk mengesampingkan mimpinya untuk menjadi penulis. Terus akhirnya jadi kepala toko di kedai dorayaki. Dan ini udah bertahun-tahun, padahal dia sebenarnya nggak ada minat sama sekali gitu loh. Terus pada suatu hari di musim semi, ketika bunga sakura itu bermekaran, kan di depan tokonya itu ada pohon-pohon sakura. Di depan tokonya itu ada banyak pohon sakura gitu berjejeran. Nah itu tiba-tiba dari arah pohon sakura itu ada seorang nenek yang udah sepuh, sekitar umurnya 70 tahunan, yang namanya Tokue. Nenek ini datang di hari itu. Dipikirnya Sentaro pada awalnya cuma pengen beli gitu loh, kayak orang-orang biasanya. Cuma ternyata si nenek ini, dia itu tertarik untuk bekerja di toko dorayaki itu, karena di etalase di depan jendelanya itu ada tulisan bahwa si Sentaro ini sedang mencari karyawan untuk membantu dia menjual dorayaki di situ. Nah, si nenek mengajukan diri untuk bekerja di situ, cuman sama Sentaro itu berusaha menolak dengan halus. Kenapa? Selain karena emang si nenek itu sudah sepuh, udah tua banget, kelihatan tua, takutnya nggak punya tenaga atau gimana. Sentaro itu juga melihat bahwa si nenek ini terutama di bagian tangannya itu sedikit ada yang berbeda, alias cacat lah kayak gitu. Terus karena dia takut nanti kalau pelanggannya ini bakalan takut atau jijik melihat si nenek, akhirnya Sentaro ini berusaha untuk menolak si nenek Tokue. Cuman nggak langsung bilang kenapanya. Cuman neneknya ini besoknya lagi dan besoknya lagi tuh kembali datang. Bahkan si nenek Tokue itu mau dibayar hanya 1/4 dari gaji yang ditulis di lowongan pekerjaan yang ada di jendela itu. Terus akhirnya kan nenek Tokue tetap ditolak. Cuman di hari itu nenek Tokue itu ngasih sampel kayak pasta kacang merah gitu loh. Kan di dorayaki kan di tengahnya ada pasta kacang merah. Nah, nenek Tokue ini bercerita bahwa dia itu sudah membuat pasta kacang merah itu selama 50 tahun. Terus dia ngasih sampelnya itu ke Sentaro. Pada awalnya sama Sentaro ini ketika sampelnya didapat itu dibuang karena dia ngerasa
apa ya, nggak penting gitu loh. Terus karena merasa bersalah juga akhirnya diambil, bahkan padahal itu udah masuk ke tempat sampah. Terus dicobain lah, ternyata rasanya luar biasa kayak gitu sih. Karena ini emang si nenek toko ini kan udah berpengalaman selama 50 tahun untuk membuat pasta kacang merah. Sedangkan pasta kacang merah yang dipakai sama Sentaro biasanya itu kayak cuma dari pabrikan kayak gitulah, beda lah sama pasta kacang merah yang handmade. Terus akhirnya besoknya setelah dia pikir-pikir berkali-kali, akhirnya dia mau menerima si nenek tokue, asalkan si nenek tokue ini cuma bekerja untuk membuat pasta kacang merah dan mengajarkan Sentaro bagaimana caranya membuat pasta kacang merah itu. Asalkan si nenek itu nggak sampai kelihatan sama si pelanggan kayak gitu sih. Pada awalnya seperti itu. Terus ternyata hubungan mereka itu lama-lama ngobrolnya itu semakin apa ya, semakin pada awalnya emang menceritakan tentang bagaimana proses membuat pasta kacang merah itu. Cuma lama-lama akhirnya terbukalah masa lalu si nenek seperti apa sampai akhirnya dia cacat. Yang ternyata si nenek itu dulunya terkena penyakit lepra. Dulu, pada zaman dulu, kayaknya di Indonesia pun seperti itu ya. Pada zaman dulu penyakit lepra itu kan nggak ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Dan ketika itu orang-orang yang seperti itu kan diasingkan di suatu tempat, dijauhkan dari keluarga gitu loh. Terus mereka itu kan nggak boleh ketemu sama orang lain karena kayak sebuah penyakit yang menakutkan dan menjijikkan gitu loh. Dan itu sampai di masa sekarang pun orang-orang tetap masih banyak, terutama orang-orang tua, masih banyak yang beranggapan berpikiran negatif tentang orang-orang yang berpenyakit lepra. Padahal kan sebenarnya mereka sudah sembuh, cuman kan emang terlihat bekas-bekasnya bakalan terlihat. Dan itu orang-orang yang sehat, yang tua-tua itu biasanya emang pikirannya negatif dan sulit untuk diubah. Dan itu juga terjadi pada si istri si bos toko dorayaki. Kan si Sentaro itu punya bosnya yang laki-laki itu udah meninggal. Terus akhirnya kan bosnya kan ganti ke istrinya si bos itu. Nah si istri bos itu, dia itu nggak suka kalau tokue itu kerja di kedai dorayaki itu. Padahal Sentaro udah berusaha semaksimal mungkin biar orang lain itu nggak tahu kalau tokue kerja di situ, termasuk si bosnya ini. Tapi akhirnya ketahuan kan. Akhirnya si bos ini memaksa Sentaro untuk memecat tokue. Padahal waktu itu Sentaro udah mulai dekat sama tokue, mulai kayak apa ya, hubungannya udah mulai seperti teman, udah mulai saling mengerti gitu loh. Bukan saling mengerti yang cinta sih, enggak, cuman kayak hubungannya itu seperti hubungan antara apa ya, ibu dan anak ya, nggak sampai seperti ibu dan anak, cuman deket gitu loh. Nah saat itu Sentaro ini bingung bagaimana caranya memecat tokue, padahal tokue itu masih sangat dibutuhkan di situ. Sentaro sendiri belum bisa membuat pasta kacang merah yang seenak yang tokue buat kayak gitu. Terus pada akhirnya tokue ini pada akhirnya sadar sendiri kalau mungkin penjualan dorayaki di kedai itu kan pada awalnya ketika pasta kacang merahnya diganti kan banyak gitu kan, langsung naik. Nggak langsung naik juga sih, naik banyak. Cuman lama-lama ketika tokue mulai tampil, mulai berani berkomunikasi dengan para pelanggan, tiba-tiba itu pelanggannya itu semakin berkurang dan penjualannya itu kayak menurun gitu loh. Terus akhirnya toko ini kayak merasa sadar diri bahwa orang-orang sepertinya tidak mau lagi membeli dorayaki di tempat itu karena orang-orang takut tertular penyakit lepra yang dia alami kayak gitu sih. Dan ini mulai dari sini ceritanya sedih. Pada awalnya ini ceritanya hangat, kayak perkenalan antara Tokue dan Sentaro, terus juga hubungan antara Tokue dengan seorang pelanggan anak SMP yang namanya Wakana. Wakana ini adalah anak yang nggak punya teman, terus dia juga nggak punya uang karena keluarganya bukan keluarga yang baik-baik. Terus dia sering bercerita ketika datang ke kedai dorayaki itu, dia
sering curhat, kayak bercerita sama Tokwe, karena Tokwe ini kayak lembut gitu loh, kayak seorang nenek yang sedang sedang bercengkrama dengan cucunya kayak gitu tuh. Hubungannya itu hangat dan aku seneng di sini, kayak heartwarming banget gitu loh pada awal ceritanya. Cuma pada mulai dari tengah-tengah ketika Tokue ini berhenti dari kedai dorayaki itu mulai terasa sedihnya, mulai berasa. Terus sampai pada akhirnya si Tokue Sentaro dan siapa namanya anak itu, Wakana. Sentaro dan Wakana itu mengunjungi Tokue di tempat tinggalnya. Ternyata tempat tinggalnya itu semacam kompleks perumahan, kompleks tempat tinggal untuk para penyintas penyakit lepra kayak gitu. Terus mereka di situ melihat orang-orang di sekitar Tokue seperti apa. Ada yang lebih parah dari Tokue, ada yang lebih mendingan dari Tokue. Terus bagaimana kehidupan mereka di sana, sampai cerita-cerita tentang kehidupan mereka, cerita tentang masa lalu Tokue dengan suaminya kayak gitu tuh. Ya sedih tapi juga heartwarming. Dan ini dari baca novel Pasta Kacang Merah ini aku jadi jadi berusaha untuk melihat kehidupan ini dengan cara yang lebih positif. Kayak Tokue ini dulunya kan emang nggak bisa keluar dari sanatorium itu, nggak boleh karena ada pagarnya kan. Pada zaman dulu itu nggak boleh keluar. Terus mereka itu sering bersedih karena merindukan keluarga mereka yang nggak bisa mengunjungi mereka juga. Jadi orang-orang di dalam itu benar-benar terkurung selama puluhan tahun. Terus kan mereka sering bersedih, saling bercerita, bersedih, terus berusaha untuk menguatkan diri dan teman-temannya. Dan Tokue ini punya satu cara untuk menghibur temannya, yaitu dengan cara membuat makanan manis, kue-kue manis. Dan dari situlah dia belajar untuk membuat pasta kacang merah dari suaminya dulu itu. Ketika dia sehat, dia itu kerja di sebuah toko kue. Akhirnya kan ketika dia sakit masuk ke sanatorium itu, terus ketemu Tokue. Terus Tokue belajar untuk membuat makanan manis dari situ. Dan Tokue ini membuatkan makanan manis itu untuk orang-orang yang bersedih. Ketika dia melihat temannya habis nangis atau gimana, dibikinin lah makanan manis itu untuk menghibur kayak gitu sih. sedih banget. Pada akhirnya tuh kayak aku sempat nangis terharu ketika ketika bagian itu, ketika aku tahu alasan kenapa Tokue bilang kalau dia itu sudah membuat pasta kacang merah selama 50 tahun. Ternyata alasannya karena dia membuat makanan manis itu untuk orang-orang di sekitarnya yang sedang bersedih. Padahal dirinya sendiri juga bersedih, tapi dia peduli gitu loh sama orang-orang. Sedih aku. Baca ini sedih. Terus ada juga bagian dimana dia itu nulis surat untuk Sentaro. Dia itu bilang kalau Sentaro itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, karena ternyata orang-orang yang terkena penyakit lepra ini, meskipun di dalam itu mereka punya pasangannya sesama penyintas penyakit lepra, ternyata orang-orang yang menikah yang terkena penyakit lepra yang menikah itu dulunya dilarang untuk punya anak. Dan ketika Tokue ini menikah sama suaminya itu dikastrasi paksa, karena emang aturannya emang nggak boleh sampai punya anak kayak gitu sih. Terus akhirnya dia bilang andai kalau dia sama suaminya dulu punya anak, mungkin anaknya akan seumuran dengan Sentaro itu. Dari surat itu aku ya ampun sedih ya, kayak udah terkurung, udah sakit, udah mengalami kecacatan, mereka juga tidak boleh punya keturunan. Kayak sedih banget gitu loh hidup jadi Tokue. Sedih kan. Terus Sentaro pun juga punya kisah kan sama orang tuanya. Dia tuh nggak deket sama bapaknya, karena emang bapaknya adalah orang yang cukup keras. Terus yang dekat sama dia adalah ibunya. Terus ketika dia masuk penjara itu, ibunya sempat datang beberapa kali. Cuman ketika dia masih di dalam penjara, dia itu mendapat kabar bahwa ibunya meninggal. Dan itu yang membuat dia terpukul. Dia merasa bersalah karena dia melakukan hal yang bodoh sampai membuat dia masuk ke dalam penjara, sampai dia nggak bisa
nggak bisa minta maaf secara langsung pada ibunya ketika hari terakhir ibunya gitu loh. Jadi emang hubungan antara Sentaro dan Tokue ini seperti hubungan ibu dan anak, dari seorang Tokue yang nggak punya anak terus sama Sentaro yang kehilangan ibunya. Berapa kali aku nangis tahun ini. Fuck. Jadi seperti itu, aku rekomen banget untuk kalian baca novel Pasta Kacang Merah ini. Kan bete. Meskipun ini cerita bikin aku nangis, cuman cerita ini membuat aku pengen baca lagi novel-novel yang berkualitas, yang bagus, yang memberikan pesan tentang kehidupan padaku, kayak gitu sih. Kan nangis. Terus aku mau ngomongin novel lainnya, novel sebelum ini sebenarnya, yang membuat aku bosan setengah mati. Anjir, kenapa aku masih nangis? Judulnya Utuki. Ini emang masuk dalam novel Reading Etuziku karena udah sampai huruf U. Judulnya Utuki dari Clara NG. Ini novel kedua yang aku baca dari Clara NG. Yang pertama itu biasa aja, ya nggak gagal banget, tapi ya aku nggak suka juga. Sedangkan kalau yang untuk Utuki ini bagiku gagal. Aku bosan setengah mati. Mana novel ini tebel ya, sekitar 400 lebih kalau nggak salah. Awalnya aku penasaran baca Utuki ini karena blurnya cukup menarik. Ini kayaknya novelnya magical realism yang menghubungkan antara kehidupan manusia dengan para dewa. Utuki ini ceritanya, Utuki sendiri itu diambil dari mitologi di Mesopotamia, dimana waktu itu di sekitar 3000 tahun sebelum Masehi kalau nggak salah, itu ada sebuah kepercayaan bahwa orang-orang itu percaya menyembah dewa langit yang bernama Dewa Anu. Terus dewa buminya itu namanya Dewa Wi Antu. Nah, Dewa Anu dan Dewi Antu ini punya anak. Punya anak itu 7 monster yang namanya monster Utuki. Di kepercayaan Mesopotamia seperti itu. Cuma di novel ini akhirnya Utuki itu ditambah satu lagi. Emang yang ketujuh anaknya itu adalah monster yang benar-benar wujudnya monster yang menakutkan. Cuman anak terakhir, anak ke-8 itu wujudnya cantik, jelita, rupawan. Dia itu masih tergolong monster, bukan dewi, cuman wujudnya itu cantik seperti itu. Dan ini ceritanya pada masa itu si anak dari Dewa Anu dan Dewi Antu yang Utuki ke-8 itu, yang namanya Nania itu jatuh cinta sama seorang manusia yang namanya NK. Cuman itu membuat kemurkaan Dewi Antu, dan juga ternyata ada Dewi Cinta dan Perang namanya Istar. Dewi Istar ini ternyata juga jatuh cinta sama si laki-laki ini yang namanya NK ini. Terus akhirnya Dewi Antu dan Dewi Istar ini berkomplot untuk memisahkan Nania dan NK. Akhirnya kan NK ini meninggal dunia. Cuman ada sebuah ramalan bahwa 5.000 tahun kemudian, alias di tahun 2000 setelah Masehi, sekitar tahun 2000-an itu, Nania dan NK akan dihidupkan kembali dalam wujud manusia, akan terlahir kembali menjadi manusia. Dan itu mereka akhirnya akan menuntaskan kisah cinta mereka gitu loh. Nah, di waktu itu ini udah masuk ke tahun 2000. Nah, ada anak SMA yang namanya, kan sampai aku lupa, Thomas sama siapa sih yang cewek? Sebentar, namanya siapa ya yang cewek? Thomas sama Celia. Kan aku sampai lupa namanya, saking aku baca ini tuh kayak kepotong-potong, dan udah beberapa hari yang lalu aku gak baca lagi. Nah, Thomas sama Celia ini mereka sekolah di sekolah yang sama, cuma mereka pada awalnya gak saling kenal. Padahal kelasnya itu sampingan ceritanya. Pada awalnya untuk baca sampai situ oke,
ini masih pembukaan. Oke, aku berusaha untuk memahami bahwa pada akhirnya mereka terlahir kembali dan mereka akan menuntaskan kisah cinta mereka yang terjadi 3000 tahun lalu. Ini masih bisa aku percaya, masih bisa aku nikmati meskipun ceritanya nggak terlalu menarik juga bagiku ternyata dari awal. Terus pada suatu hari mereka itu ketemu di koridor sekolah, dan mereka langsung semacam merasa bahwa mereka jatuh cinta, kayak cinta pada pandangan pertama. Oke, nggak masalah karena cinta pada pandangan pertama itu juga banyak terjadi di novel-novel yang lalu. Cuman yang jadi masalah adalah di hari pertama mereka berkenalan itu kan pada akhirnya si Thomas ini nganterin Celia pulang ke rumah. Nah, ketika diantar pulang itu, tiba-tiba Celia ini tiba-tiba ada kayak cahaya matahari yang mendekat, cahaya matahari yang itu seperti meteor yang datang mendekat ke arah Celia, dan terus Celia itu akhirnya kayak ketarik gitu loh ke langit. Celia ini kayak ditarik gitu loh sama Istar untuk bisa hidup di langit. Dia jadi apa ya, jadi tinggal di negerinya para dewa dewi. Sedangkan Thomas ini bingung apa yang sedang terjadi. Thomas ini pernah, saat Celia itu diangkat ke langit sama cahaya itu, dia itu melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sebuah tenaga dalam berwarna biru. Dan ini konyol bagiku. Ini bagian ini aku bingung menjelaskannya gimana. Ini benar-benar konyol. Iya, emang ini kan magical realism, boleh lah ada orang yang punya kekuatan super kayak Thomas, cuman penggambaran situasinya itu enggak banget. Terus ketika itu ternyata di rumahnya Celia itu ada adiknya Celia yang namanya Alia, dan Alia itu melihat kejadian itu gitu loh. Nah, Alia itu kan juga kebingungan kan, kakaknya kemana, kakaknya bisa hilang seperti itu gimana, bagaimana bisa. Terus dia itu juga bingung gimana caranya dia bisa melaporkan hal itu ke orang tuanya. Terus dia juga bilang mau lapor polisi, cuma sama si Thomas itu dia itu bilang nggak usah, jangan lapor polisi. Terus kan Alia ini kan bingung lah, terus gimana caranya mereka bisa mencari Celia kalau dia gak boleh lapor polisi, terus harus lapor kemana. Nah, karena itu malah si Thomas itu bilang jangan lapor polisi karena aku gak punya duit. Ini maunya, aku bingung, ini maunya kayak sebuah lelucon atau emang dia serius. Tapi kalau untuk lelucon ini nggak lucu sama sekali. Terus untuk situasi yang menegangkan seperti itu kayak nggak cocok gitu loh. Terus habis itu tiba-tiba orang tuanya datang kan, tiba-tiba orang tua Celia itu datang kan, mereka kerja, ceritanya itu udah sore, waktunya pulang ke rumah. Nah, terus habis itu mereka itu kayak cuma datang terus buru-buru masuk ke rumah, entah dengan alasan apa, mungkin karena capek atau gimana gitu ya. Nah, itu mereka sampai nggak say hi dulu lah ke Alia, nanya itu Thomas itu siapa, terus kakakmu kemana, nggak gitu. Itu bener-bener penggambarannya mereka datang terus mereka buru-buru masuk ke rumah, nggak ada percakapan sama sekali gitu loh. Terus ini fungsi orang tuanya apa? Dan ini fungsi orang tuanya Celia ini juga nggak hadir di cerita-cerita berikutnya. Aku tuh bingung setengah mati, ini orang tuanya ini emang nggak nyariin Celia atau gimana ya, nggak merasa kalau anaknya hilang atau gimana ya. Dalam waktu beberapa hari itu masa nggak ada yang lapor polisi kek, nyariin Thomas kek, nanyain Thomas kek, nggak sama sekali. Dan setelah Celia itu hilang, Thomas itu berusaha untuk mencari suhu alias kayak guru spiritualnya untuk dia bisa meningkatkan kemampuan tenaga dalamnya dan berusaha untuk berkomunikasi dengan Celia secara telepati, karena ternyata Celia bisa menyampaikan pesan-pesan ke Thomas itu secara telepati. Dan itu itu aneh bagiku, kenapa Thomas langsung bisa paham bahwa itu telepati benar-benar dari Celia. Ini benar-benar novel ini bikin aku jengkel karena ceritanya kayak benar-benar banyak
plot hole-nya nggak bisa, yang membuatku merasa bahwa ini cerita benar-benar nggak masuk akal. Satu, dari orang tuanya Celia yang pada akhirnya ceritanya ini Thomas ini akhirnya dia itu didatangi oleh dewa Anu. Ternyata si Thomas ini dulunya, kan gue pikir dulu kan ada Nania sama NK. Si Nania ini kan anaknya dewa Anu, NK ini manusia. Awalnya aku pikir si NK ini akhirnya terlahir kembali menjadi Thomas, kan sama-sama laki-laki. Terus yang Nania itu lahir kembali menjadi Celia, kan sama-sama perempuan. Ternyata akhirnya mereka itu kebalik. Terus apa gunanya sih membalik ini, kayak gak fungsi juga gitu loh, ya nggak sih? Nggak terlalu berguna juga membalik ceritanya. Mungkin emang mau bikin plot twist di tengah. Emang ini penjelasan bahwa ternyata Thomas adalah Nania ini terjadi agak tengah sih. Emang bikin aku agak kaget sih, tapi kayak gak terlalu berguna dalam cerita menurutku. Terus habis itu dewa Anu ini bilang bahwa si Thomas ini harus berjuang untuk selalu mengingat Celia selama 10 tahun. Baru ketika 10 tahun kemudian dia akan menuntaskan misinya untuk berusaha mendapatkan Celia kembali. 10 tahun. Oke, 10 tahun. Jadi terus tiba-tiba ceritanya ini terjadi 7 tahun kemudian. Ini aku belum selesai baca BTW. Dan 7 tahun kemudian si Thomas ini udah selesai kuliahnya di Australia kalau nggak salah pokoknya. Terus dia kembali ke Indonesia. Dan ketika kembali ke Indonesia itu, dia itu ketemu sama Alia di sekolah SMA-nya dulu. Tiba-tiba ketemu gitu loh, secara nggak sengaja. Ternyata Alia ini udah nggak ingat sama Celia. Ternyata orang-orang yang mengingat Celia itu udah kayak dihapus gitu loh dari memori orang-orang itu. Bahkan dari guru-gurunya, dari bekas-bekas peninggalan Celia di sekolah, kayak biolanya di sekolah itu kayak udah dihapuskan gitu loh. Dan ini bagiku aneh, kalau emang dihapuskan seperti itu, kenapa nggak terjadi di awal cerita aja, biar gampang gitu loh, biar bisa dijelaskan kenapa si orang tuanya keluarganya Celia, orang tuanya Celia ini nggak berusaha mencari Celia. Kenapa baru dijelaskan 7 tahun kemudian? Nah, selama 7 tahun itu orang tuanya mana? Terus bingung gitu loh aku. Ini penghapusan memori ini terjadinya dari awal dulu atau emang dari 7 tahun kemudian, atau emang perlahan-lahan? Tapi kalau perlahan-lahan kan otomatis orang tuanya masih pada awalnya masih mencari gak sih? Kayak gitu sih. Ini orang tuanya kemana? Tetap aja bagi orang tuanya kemana. Terus akhirnya kan si Thomas ini tugas utamanya dia adalah selalu mengingat Celia selama 10 tahun. Pada awalnya 10 tahun. Dan di 7 tahun itu dia tetap mengingat Celia. Cuman emang dia mulai meragukan bahwa apa yang dia ingat tentang Celia ini adalah sebuah ilusi. Nah, yang jadi pertanyaanku berikutnya adalah, lah emang selama 7 tahun, selama dia SMA sampai 7 tahun kemudian, emang dia nggak pernah berkomunikasi sama Celia? Emang dia nggak pernah ada kontak-kontakan sama dewa-dewi kayak Dewi Ishtar yang berusaha untuk membunuh dia lah, atau dewa Anu yang mendatangi dia lah, karena dewa Anu ini cukup sayang sama anaknya, sama Nania alias Thomas. Nah, atau dewa Antu yang dia itu membenci anaknya, membenci Nania, membenci Thomas, kayak gitu sih. Emang selama 7 tahun itu dia gak pernah kontak-kontakan. Terus kenapa harus ditunggu sampai 10 tahun? Dan selama 7 tahun itu ngapain aja? Kayak ngapain? Emang dia gak pernah berkomunikasi secara batin sama Celia. Dan ini membuat aku bertanya-tanya. Dan ini kejadiannya kayak tiba-tiba aja gitu loh, kosong. Ini yang aku benar-benar berusaha untuk menyelesaikan novel ini, meskipun bagiku ini sangat membosankan. Mungkin pada awalnya aku excited untuk baca ini karena ceritanya itu kan antara dewa dewi dan manusia. Aku pikir ini kayak versi Indonesia dari Percy Jackson.
Percy Jackson kan ada anak setengah dewa itu loh, kayak gitu-gitu sih kupikirnya seperti itu. Atau mungkin versi dewa dewinya dari novelnya di Lestari yang Supernova, kan itu kan ada orang-orang yang punya kekuatan super kayak gitu kayak magical realism, cuman ternyata kualitasnya jauh lah ya daripada Percy Jackson atau Supernova. Dan aku baca novel ini sebenarnya udah sampai ke halaman 380-an halaman, dikit lagi selesai. Dan aku bakalan kasih review berikutnya tentang novel ini, review akhirnya mungkin kalau nggak besok ya besok lusa. Aku kayaknya udah ngomel ini udah berapa lama, setengah jam, video ini udah setengah jam. Ya udah aku tutup aja ya. Oke, jadi kemarin lusa aku udah selesai baca novel yang judulnya Utuki itu. Dan ternyata sampai akhir pun aku nggak menemukan sesuatu yang membuatku tertarik, membuatku suka sama cerita ini. Kan kalau untuk keseluruhan ceritanya ini kan cerita perjuangan cinta antara NK dan Nania, atau di kehidupan di tahun 2000 itu antara Celia sama Thomas. Cuman sampai akhir pun aku merasa aku tidak tertarik sama hubungan cinta antara Thomas dan Celia, karena bagiku cinta mereka itu nggak berasa sama sekali, perjuangannya itu kayak nggak ada artinya sama sekali. Kayak, ngerti nggak sih, aku nggak ngerasa sama sekali bahwa cinta mereka itu kuat, meskipun ceritanya cinta mereka itu sudah terjalin selama ribuan tahun. Cuman aku nggak ngerasa cinta mereka itu nggak ada perasaan yang membuatku merasa bahwa cinta mereka itu patut untuk diperjuangkan. Jadi sampai akhir ending pun seperti itu, dan aku bosen parah. Aku nggak rekomendasiin novel ini untuk kalian baca. Ya kalau kalian mungkin tertarik atau penasaran ya silahkan. Cuman kalau untukku pribadi novel ini bagiku cukup gagal. Udah sekian video dariku, karena kalau video ini aku satukan jadi satu video utuh ini bakalan lebih dari setengah jam, karena aku ngebahas dua novel. Yang satu namanya judulnya Pasta Kaca Merah, sama novel yang judulnya Utuki ini panjang banget. Sekian, terima kasih udah nonton, see you next time, goodbye.